Oke, jadi aku di sini di channel YouTube-nya College Struggle ingin meluruskan stigma orang tentang jurusan aku, yaitu jurusan bahasa Jepang. Tuh. Jadi aku sering banget ya dengar atau kayak nemu kalimat kayak gini nih. Ngapain sih kuliah ambil jurusan bahasa atau sastra asing gitu? Mending juga les gitu kemana-mana karena ilmu sekarang tuh udah gampang banget ditemuin, ada di Google, di sosial media gitu. Jadi nggak sesusah zaman dulu lah gitu. Terus aku sebagai mahasiswa bahasa asing ya, yang sebenarnya nggak 100% mempersalahkan pemikiran mereka ya, karena ya kita bebas berpikiran apa, kita bebas berpendapat di mana gitu. Balik lagi ke kondisi masing-masing orang nih, bisa aja ekonominya tidak sama gitu, atau misalnya kesibukan dia, misalnya tah dia lebih fokus ke cari kerja dulu baru kuliah gitu, nggak masalah. Cuman aku mau meluruskan di sini kalau kuliah di tingkat universitas dengan kita belajar secara mandiri, otodidak, atau kayak kursus itu beda banget. Kayak di tingkat universitas tuh kita nggak melulu tentang program studi yang kita ambil gitu, nggak melulu tentang Jepang yang kita pelajari, tapi mata kuliah dasar yang kita tuh disuruh diskusi gitu dengan teman atau kakak kelas atau adik kelas atau ke dosen. Jadi otak kita nih kita baca terus nggak kita pahami sendiri, kita bisa diskusi ke mereka. Jadi otak kita saling bertukar pikiran, saling terbuka gitu. Jadi itu dia yang membedakan dengan otodidak kalau menurut aku ya. Nah, terus masuk deh ke bahasa Jepang nih. Apa sih yang terlintas di benak kalian ketika dengar jurusan bahasa Jepang, sastra Jepang? Pasti ada yang mikir tentang wibu ya? Atau kayak anime? Iya nggak sih? Karena aku sering banget ya orang kayak nanya gitu ke aku, kamu jurusan apa gitu? Aku jurusan bahasa Jepang. Terus dia bilang, oh berarti wibu gitu. Kayak nggak habis pikir sih, karena kenapa kalau misal ngambil jurusan bahasa Jepang bilangnya ke wibu gitu? Ya lo pikir aja deh dosen gue yang sampai ke Jepang sana udah ambil S3 terus pulang-pulang masih dicap ibu juga. Kayak nggak masuk akal, nggak ada hubungannya gitu. Buktinya aja teman aku nih, dia wibu tapi dia nggak masuk sastra Jepang, jadi dia nggak masuk bahasa Jepang tapi dia malah masuk ke bahasa Arab gitu. Coba deh, kan udah beda banget gak sih? Dah, terus itu dia. Jadi memang ada orang yang suka dengan struktur bahasanya atau festivalnya atau sejarahnya. Jadi nggak melulu karena dia tuh fanatik dengan Jepang, dia masuk ke bahasa Jepang gitu. Terus mau bahas lagi, emang apa sih mata kuliah yang dipelajari di tingkat universitas tuh? Tuh kan. Nah, kalau di tingkat universitas tuh kalau semester awalnya tuh kita belajar tentang mata kuliah dasar gitu. Kalau misalnya D3 nih, aku kan D3. D3 tuh belajar tentang seni budaya dan pariwisata, masyarakat dan kebudayaan Indonesia, pendidikan agama gitu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi kayak hal-hal yang di luar tentang Jepang. Nah, kalau S1 tuh lebih luas lagi yang mereka bahas. Ada kayak komunikasi, filsafat, jurnalistik gitu. Atau ya gitulah banyak gitu kan, beda dia dengan D3. Terus D3 ini juga ya kalau yang kalian tahu ya, D3 dan S1 tuh paling bedanya cuma setahun gitu kan. D3 3 tahun, S1 4 tahun, tapi nggak melulu soal tahun, tapi tentang mata kuliah juga. Karena di D3 tuh, lulusan D3 tuh dia lulusnya untuk prospek lingkungan kerja. Jadi dia belajar tentang etika dalam berbisnis itu bagaimana, misalnya etika dalam makan dengan atasan gitu, kayak misalnya kita tuh makan nggak boleh goyang-goyangkan kaki, atau kita makan pakai sumpit tuh nggak boleh dicucu nasinya, harus kayak dikepit gitu, nggak sih, paham nggak sih? Kayak ya makan sesopan itu gitu, ada aturan-aturannya gitu. Atau kayak misalnya di dalam lift kita posisinya di mana gitu, untuk melindungi si bos tadi dari kejadian yang tidak kita sangka gitu. Nah, kalau S1 tadi masuk dia ke kayak misal drama gitu, film, atau
puisi Jepang gitu. Jadi mereka memang masuk ke sastra banget deh. Ya, sesuai dengan sastra Jepang lah, sesuai dengan namanya gitu kan. Jadi mereka masuk ke sastra, terus linguistiknya juga lebih luas gitu. Kalau D3 karena dia lulusnya memang difokuskan ke kerja, jadi ya dia bahasa dan etika bisnis tadi gitu. Nah, setelah aku paparkan nih ya, untuk kalian calon-calon mahasiswa baru, sebenarnya mau kemana sih gitu? Ke D3 Bahasa Jepang atau ke S1 Sastra Jepang? Oke, komen di bawah ya.